Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Gani Cinema yang membahas tentang film India, masih di serial film Ganga. Dimulai dari Pulkit meminta Ganga untuk memeriksa Supriya. Sepertinya Supriya sedang sakit. Ganga mengikuti Pulkit untuk melihat keadaan Supriya. Mereka mendengar Supriya muntah-muntah. Pulkit berkata, dari pagi tadi dia muntah-muntah dan pusing. Pulkit dan Ganga mengkhawatirkannya. Ganga meminta Pulkit untuk menelpon dokter. Pulkit langsung menelpon dokter. Dokter mengatakan bila dia mual-mual dan disertai muntah di pagi hari, tandanya tidak ada yang serius karena Supriya sedang hamil. Pulkit merasa senang sekali. Ganga langsung memeluk Supriya. Ganga berkata, ia akan memberitahu kabar baik ini kepada bapak dan ibu Madvi. Mereka pasti senang sekali mendengarkan kabar ini, tetapi Pulkit melarangnya untuk tidak memberitahu siapapun. Di lain tempat, Ganga terjatuh dari sepedanya. Sagar membantunya. Tetapi setelah itu Sagar marah-marah dengan Ganga karena Ganga bekerja sama dengan Palas untuk melawannya. Sagar berkata, kau mendukung dia bukannya aku. Ganga berkata bahwa dia tidak mengetahui kalau Palas adalah lawannya. Mengapa kau menyalahkanku atas kesalahanmu sendiri? Di lain tempat, Palas berada di tempat orang-orang yang dibelanya di pengadilan. Tiba-tiba Ganga datang menemuinya. Ganga berkata, kenapa kau berada di sini? Siapa yang sedang berkabung gini? Palas menjawab, saya sedang membantu orang-orang yang ada di sini. Mereka adalah korban dari perusahaan Malhotra, perusahaan yang dibela oleh Sagar. Mereka mempunyai surat izin untuk membuat obat-obatan, tetapi obat-obatan itu adalah obat-obatan yang terlarang. Mereka mengatasnamakan obat itu adalah obat untuk kesehatan. Sejenak Palas berhenti berbicara. Ia membantu orang-orang untuk mengangkat jenazah. Setelah itu Palas menghampiri Ganga lagi dan menjelaskan, kau baru melihat satu kematian. Akan banyak orang-orang yang mati karena mengkonsumsi obat-obatan itu. Palas menunjukkan botol obat. Ini bukan obat, tetapi racun yang mematikan. Perlahan tapi pasti, orang yang mengkonsumsinya pasti akan ketagihan atau kecanduan. Di rumah Chaturvedi, Janvi bingung mencari sesuatu. Ia mencari botol obat yang diberikan Yas kepadanya. Saat ia akan meminumnya, ternyata obat itu sudah habis. Ia berusaha menghubungi Yas, ternyata Yas sudah ada di kamarnya. Yas tersenyum. Yas tahu bahwa Janvi kecanduan. Tapi Yas berkata, untuk yang pertama itu adalah gratis. Untuk yang kedua ini kau harus membayar sebanyak 25.000 rupiah. Janvi bingung karena ia tak mempunyai uang sebanyak itu. Janvi hanya sanggup membayar setengahnya saja. Tapi Yas meminta uang itu secepatnya. Tiba-tiba Sagar datang dan memanggil Janvi. Janvi panik atas kehadiran Sagar. Secepatnya Yas bersembunyi. Sagar langsung masuk dan hanya akan mengambil berkasnya saja. Janvi berkata, kenapa kau bersikap acuh tak acuh kepadaku? Aku ini adalah istrimu. Sagar berkata, apa yang kau inginkan sekarang? Aku ingin cinta yang tulus darimu dan dukungan darimu. Sagar berkata, maafkan aku. Aku menyadari kesalahanku. Apa yang kau inginkan dariku sekarang? Aku bisa memberikan hak seorang istri dan aku juga bisa memberikan perpisahan jika itu yang kau inginkan. Aku juga bisa memberikanmu apapun yang kau mau. Janvi melihat ke arah Yas. Yas menunjukkan botol kepada Janvi. Seketika Janvi berkata, aku hanya ingin kartu kreditmu saja. Aku ingin membeli segala kebutuhanku. Aku sekarang tidak bisa meminta uang kepada ayahku karena aku sudah menikah. Ini kan sudah tanggung jawabmu untuk menafkahiku. Sagar berkata, benarkah hanya itu saja? Aku tidak percaya ini. Lalu Sagar memberikan kartu kreditnya kepada Janvi. Sagar berkata, simpanlah kartu kredit itu. Aku tidak pernah berpikir sebelumnya. Ternyata kau sangat rendah. Kau hanya mengincar kartu kreditku saja. Setelah itu Sagar meninggalkan Janvi. Janvi menangis dan menyadari atas kesalahannya. Yas tersenyum jahat. Dalam hatinya berkata, kau mengendalikan Sagar, aku mengendalikanmu.
Ikuti terus kelanjutannya dan jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe. Terima kasih.